Assalamualaikum. Oke, langsung di tutorialnya. Jadi di sini aku mau memberikan sedikit penjelasan ya buat teman-teman yang trading di MonaXBT. Teman-teman misalkan sering kena liquid atau cut loss atau loss ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa mengatur settingnya ya. Jadi di sini kalau teman-teman pada saat mau open posisi, contoh di sini future. Nah, di sini kan ada position, ada tiger, ada check order ya, dan di sini juga aku lagi minus ya. Sebenarnya kalau lagi minus ini kita bisa ambil posisi lagi yang sama, nanti pada saat dia naik maka kita akan mendapatkan untung ya. Tapi oke lah, ini harganya udah naik ya. Nah, di sini gimana caranya? Contoh di sini teman-teman kan di sini ada order ya. Nah, di sini order itu bisa buy sekarang. Ini untuk aku yang jelasinnya untuk yang trading future kalau di Binance, atau kita pakai liquid contract ya. Pakai liquid contract. Nah, di sini kan market ya. Di sini ada market. Terus di sini kalau kita open posisinya order gitu ya. Misalkan nunggu turun. Contoh di sini aku mau beli BTC. Aku mau beli BTC di harga 16.500. Contoh di sini. Untuk leverage-nya berapa? Untuk leverage-nya biar teman-teman nggak takut, itu leverage-nya rendah aja, misalkan 15 kali ya. Nah, terus di sini misalkan contoh di sini aku mau beli di harga 16.530 contoh di sini ya. Nah, di sini untuk margin-nya berapa? Misalkan $1. Nah, terus di sini di take profitnya di sini ini teman-teman harus diatur. Kalau teman-teman biar kena, misalkan contoh kita mau trading terus kita tinggalin kayak gitu ya. Teman-teman kasih di sini liquid kontraknya ya. Misalkan sekiranya itu teman-teman udah pas ya, liquid kontraknya dikasih 20% aja. Kalau take profitnya biarin segini atau 100%. Kalau 100% sekian atau 50% seperti itu ya take profitnya. Jadi di sini take profitnya 50%, 100%, 200%. Nah, terus di sini untuk order profitnya, untuk stop lossnya di sini teman-teman bisa cek. Di sini untuk stop lossnya ambil aja 20%. Jadi nanti kalau pada saat kita beli, misalkan belinya kita buy long. Nah, kita ambil yang 20%. Atau sebaliknya kalau kita short itu juga sama ya. Nanti teman-teman misalkan liquidnya 20% aja. Jadi kalau 20% itu nanti kita lossnya cuma 20% ya. Kalau nggak kita pasang liquid, biasanya kalau nggak dipasang liquid, nanti kalau kita tiba-tiba nggak tahu ternyata dia turun drastis, biasanya mentok di 80% ya. Jadi misalkan kita modalnya $1 ya kena ya. Kena kayak gitu. Jadi intinya di take profitnya, stop lossnya itu teman-teman diatur sendiri ya. Kalau nggak diatur ya dia akan otomatis di sini 80%. Cuman kalau teman-teman mau kayaknya misalkan nanti turunnya 20%, 30% deh, tapi habis itu naik lagi kayak gitu. Misalkan perkiraannya seperti itu 50% ya, teman-teman bisa di sini dirubah 50%. Pokoknya disesuaikan dengan perkiraannya. Biasanya kalau kita mau trading itu kan kita ada perkiraan atau kita ada sinyal seperti itu. Kalaupun nggak ada sinyal, kalau kita perkiraan sendiri pastinya kita udah terbiasa trading, pasti sudah pinter ya. Seperti itu. Jadi harus diatur. Sama dengan seperti ini. Di sini juga aku pun trading itu nggak kadang-kadang ya loss juga ya. Di sini juga tadi sempat loss ya, walaupun profit loss seperti itu ya. Nah, jadi di sini macam-macam ya, ada yang profit, ada yang loss. Kalau ini yang kemarin ketutup sistem ya, bukan aku yang karena lagi maintenance ada ini, tapi aku nggak ngecek apa infonya. Jadi pada saat maintenance udah dikasih tahu kalau kita ada trading terbuka maka akan tertutup oleh sistem, mau untung mau rugi ya, itu otomatis karena lagi terupdate. Jadi udah ada infonya, cuman akunya yang nggak baca aja. Jadi ini profit, contoh ini profit 49%, berarti modalnya $2, berarti kan 0,99 hampir $1 ya di sini. Nah, biasanya kalau di sini tuh udah dipotong fee-nya juga ya, udah otomatis kepotong fee-nya ya. Nah, di sini ya. Seperti itu. Kalau trigger itu kan kalau kita order ya, kita order pesanan gitu ya. Nah, ini BTC. Jadi ini tadi aku coba kan, aku nyoba di sini, aku tulis misalkan $1 aja, terus kita buy long.
Nah, nanti di sini akan muncul di trigger sini ya, atau kita bisa cek di trigger sini, dia akan muncul yang order kita. Kalau teman-teman pengen cancel ya cancel aja, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman misalkan kalau trading di sini kan ikut kontrak ya, di MoonXBT ini kan per open posisi ya, per open posisi kalau itu minus atau loss ya loss, tapi cuma satu posisi itu aja ya. Jadi kita nggak bisa main swing di sini ya, mainnya bisanya scalping ya. Misalnya main scalping itu ya kita misalkan turun langsung beli, naik dikit kita jual, atau sama udah pump kita ambil short, nanti udah turun kita jual, jadi kita main cepet kayak gitu. Nah, ini posisi saat ini yang trading ya. Tadi minusnya berapa tadi? 30, tadi 50% ya minusnya, sekarang 0,55 karena sekarang lagi BTC nya lagi naik karena tadi udah benar-benar dam ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa cek, tinggal teman-teman ngapalin aja di area sini ya, trigger di sini market. Kalau market itu pesen di harga sekarang, pembelian di harga sekarang. Kalau trigger itu harganya bisa nanti pada saat turun atau pada saat naik. Kalau ini leverage ini yang 15 kali 20 kali, jadi keuntungan kita atau kerugian kita itu ini 15 kali lipatnya, 10 kali lipatnya. Kalau teman-teman pakai main aman, ambil aja leverage 10 itu teman-teman nggak akan loss ya, cuman ya emang agak lama ya, jadi ambil leverage-nya kecil tapi kan main aman ya. Jadi pada saat misalkan turun drastis kita nggak bakalan loss, cuman ya profitnya lama sedikit kayak gitu. Tapi kan kalau kita masih belajar, kita main yang aman-aman saja ya, leverage 10, leverage 5%, leverage kalau leverage 20 itu termasuknya cepat banget ya. Ada yang leverage 50, kadang-kadang mungkin karena open posisinya pas bagus jadi langsung ambil di leverage yang besar ya. Tapi itu yang benar-benar kalau tradingnya udah pinter ya, pokoknya udah trader, benar-benar trader seperti itu. Tapi kalau kita masih belajar, kita ambil yang leverage-nya kecil saja, jadi kita nggak usah nafsu ya. Nah, jadi seperti itu, cukup mudah dan simple sebenarnya. Untuk cara bacanya marketnya juga kita tinggal sama aja, kita masih kayak di Indodax, di MoonXBT, di Binance itu hampir sama, tergantung kita udah biasa tradingnya di mana ya. Jadi kita tinggal ngecek aja ya. Nah, tinggal ngecek aja di sini 15 menit, 1 jam, terus 4 jam seperti itu. Nah, di aplikasi lain pun juga sama ya sistemnya ya. Ini di 4 jam dan ini di 1 hari ya. Nah, kita bacanya gampang, dan di sini untuk pengaturannya teman-teman bisa diatur di sini, diganti misalkan ini setting diganti night. Nah, untuk mode gelapnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini mode gelap. Kadang-kadang kan ada yang suka mode gelap, ada yang suka mode terang ya. Nah, di sini lebih jelas kalau mode gelap ya. Nah, di sini lebih jelas. Nah, akan lari kemana sih ini kayak gitu, lebih jelas ya karena gelap dan ini warnanya merah dan hijau ya. Nah, di sini kan kelihatan ya naik, terus ini nanti akan koreksi sedikit terus naik lagi. Aku bilang pokoknya kalau dia bisa tembus ke 17 ke atas maka akan kemungkinan naik. Tapi kalau dia cuma mentok di 17.000 atau 16.900 artinya dia akan kembali turun lagi. Tapi mudah-mudahan BTC bisa ke 17.300-an apa 17.400, dan artinya itu dia bisa ke 18.000 lagi. Tapi kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang yang kita prediksi aja tidak sesuai, bisa berubah sewaktu-waktu kan kayak gitu ya. Namanya juga market internasional ya, yang trading nggak cuma kita doang, yang trading itu seluruh dunia. Oke teman-teman, jadi semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya biar teman-teman tahu kalau aku upload video baru, dan teman-teman bisa request aku harus upload video apa ya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.